Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidhi dari kelas A21. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul puasa Ramadan atau lebih umumnya puasa. Dalam presentasi kali ini, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah pengertian puasa, yang kedua syarat puasa, yang ketiga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang keempat adalah jenis-jenis puasa. Pertama, pengertian puasa. Dalam bahasa Arab, puasa disebut juga shaum atau siam. Kata ini diambil dari fi'il madhi shoma yasumu shauman wa siyaman, yang mempunyai arti adalah menahan, yaitu menahan diri baik dari melakukan pekerjaan yang buruk ataupun yang baik. Yang penting menahan diri tidak melakukan sesuatu. Sedangkan secara etimologi, sebagaimana dalam kamus Al-Ain karya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, shaum atau siam terbentuk dari akar kata yang berarti imsak. Nah, itu sama saja. Imsak itu ya berdiam diri, hampir sama dengan definisi bahasa Arab yang tadi. Secara bahasa berarti tidak makan dan minum, tidak berbicara dan tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi puasa menurut syariat Islam adalah menahan diri dari makan dan minum. Dan bukan hanya itu, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Yaitu yang diniati lillahi ta'ala, hanya semata karena Allah ta'ala, dan melaksanakan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam melakukan puasa. Terus yang kedua adalah syarat puasa. Syarat puasa di sini ada beberapa hal. Ada syarat puasa di sini. Yang pertama adalah berakal. Nah, itu kalau berakal artinya orang yang mempunyai akal. Atau bisa dikatakan orang yang normal. Adapun orang yang gila, misalnya orang yang gila, ini kebalikannya orang yang berakal, maka tidak wajib melakukan puasa, ataupun dia tidak mempunyai akal. Dengan artian tidak mempunyai akal tadi bisa saja karena gila atau bisa saja karena meminum khamar dan semacamnya yang bisa menghilangkan akalnya. Jadi itu tidak wajib atau tidak wajib berpuasa. Terus yang kedua mukim di sini artinya orangnya itu ada di tempatnya, artinya tidak melakukan safir perjalanan. Nah, kalau orang yang melakukan safir, yang melakukan perjalanan yang sudah mencapai batas tertentu, maka dia tidak wajib melakukan puasa karena dapat rukhsah. Yang ketiga adalah baligh atau umur 15 tahun ke atas. Baligh di sini dengan artian orang yang biasanya kalau dalam ilmu usul itu baligh atau bisa dikatakan sudah termasuk orang yang mukallaf, artinya orang yang sudah taklif, sudah mencapai tahapan
orang yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam, misalnya seperti sholat 5 waktu, terus puasa bulan Ramadan, semacamnya. Yang keempat adalah Islam. Islam di sini termasuk syarat puasa, yaitu Islam. Orang yang melakukan puasa ini harus Islam. Kalau orang yang kafir tidak boleh melakukan puasa atau tidak wajib melakukan puasa, ataupun orang yang murtad. Tapi kalau orang yang murtad nanti apabila dia kembali lagi ke Islam maka harus mengqadanya, seperti itu. Yang nomor 5 adalah mumayyiz. Mumayyiz di sini secara gamblangnya bisa didefinisikan sebagai orang atau anak yang orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Kalau orang yang ini khusus pada perempuan haid ataupun nifas, di sini tidak boleh melakukan puasa, ataupun pada saat melakukan puasa kok yang perempuan tadi ini haid atau nifas, haid ya, maka puasanya batal. Maka kalau puasa wajib diqadha. Terus setelah itu rukun puasa. Di sini apa yang dikatakan rukun itu aslinya adalah yaitu rukun puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam ibadah puasa agar puasanya sah dan diterima oleh Allah. Jadi di sini rukun itu adalah sesuatu yang dilakukan pada saat berpuasa. Kalau tidak dilakukan maka ya otomatis puasanya di sini tidak sah. Kalau sudah tidak sah, ya pasti tidak diterima oleh Allah, seperti itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Niat yaitu niat puasa. Ini untuk melakukan ibadah puasa karena Allah semata dengan mengetahui jenis puasanya, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Jadi dalam niat di sini harus ada ta'yin atau penentuan puasa, yaitu apa, dia itu mau berpuasa apa, misalnya puasa Ramadan yang diniati puasa Ramadan, atau puasa qada yang diniati puasa qada. Kalau puasa Senin Kamis misalnya sunnah ya diniati sunnah, seperti itu. Terus yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan diri dari hal yang bisa membatalkan puasa dari terbenam dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Misalnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan semacamnya. Seterusnya adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa di sini? Yang pertama adalah makan, minum dengan sengaja. Artinya kalau dalam keadaan puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja artinya misalnya lupa dia berpuasa kok biasa langsung makan atau minum, ya nggak batal. Seperti tidak ada tidak sengaja. Yang kedua adalah berhubungan intim. Suami istri berhubungan intim ini juga bisa membatalkan puasa. Karena itu nanti bisa harus qadha atau bayar kafarat dan semacamnya. Yang ketiga adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Jadi mengeluarkan mani dengan sengaja ini juga bisa membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja misalnya tidur kok bangun-bangunnya dia sudah terlihat ada maninya keluar mani, ya enggak batal puasanya, seperti itu. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Muntah mau pada saat puasa kok muntah,
tapi dengan sengaja, misalnya tangannya dimasukkan ke mulut terus dimasukkan terus muntah. Ini bisa membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, misalnya masuk angin karena dalam perjalanan masuk angin terus muntah, gak enak badan muntah, itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Yang kelima di sini memasukkan sesuatu apa saja ke dalam lubang-lubang yang terus atau yang berhubungan dengan jauf. Kalau bahasa jauf yaitu ke dalam. Misalnya lubang hidung, lubang telinga dari mulut, lubang kubul ataupun dubur, itu juga bisa membatalkan puasa. Kalau masukkan sesuatu, misalnya masukkan air ke dalam kuping, itu bisa membatalkan puasa. Yang keenam adalah haid dan nifas. Pada saat puasa kok ketepaan itu adalah jadwalnya haid terus keluar darah haid, berarti ini puasanya batal. Ataupun nifas, kok nifas, ini bisa membatalkan puasa. Terus selanjutnya perkara atau jenis puasa. Apa saja puasa, jenis-jenis puasa. Jadi banyak sekali ya jenis-jenis puasa. Kalau di sini kami akan jelaskan jenis-jenis puasa. Di sini ada 13. Bukan hanya puasa Ramadan atau Senin Kamis saja, tapi banyak. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Apa puasa Ramadan? Yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan yang wajib bagi umat Islam. Terus yang kedua, puasa kafarat. Puasa kafarat di sini adalah denda yang harus dikerjakan oleh seseorang akibat perbuatan dosa yang dilakukannya. Itu adalah kafarat. Misalnya puasa yang ditunaikan sebagai penebus atas pelanggaran suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, seperti itu. Terus yang ketiga adalah puasa nadhar. Puasa nadhar di sini yaitu apa puasa nadhar? Puasa nadhar di sini adalah puasa yang dikarenakan ada nadhar terlebih dahulu. Misalnya contohnya kalau anak saya sembuh, saya akan berpuasa. Itu wajib puasanya puasa nadhar. Itu dikatakan puasa nadhar. Terus yang keempat adalah puasa qada. Puasa qada puasa yang dilakukan di luar waktu puasa wajib. Misalnya puasa Ramadan 2 hari tidak puasa, maka harus melakukan puasa qada di luar bulan Ramadan atau di luar waktunya puasa wajib. Yang kelima adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud di sini, kalau puasanya Nabi Daud itu adalah selang-seling. Itu 1 hari puasa, terus 1 hari lagi tidak puasa, terusnya puasa lagi. Misalnya hari Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, dan seterusnya. Seperti itulah puasa Nabi Daud. Yang keenam adalah puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin atau hari Kamis, seperti itu. Yang ketujuh adalah puasa Yaumul Bait. Yang ketujuh di sini adalah puasa Yaumul Bait. Apa itu puasa Yaumul Bait? Yaitu puasa pada hari putih. Bukan putih ya. Yaitu puasa yang dilaksanakan dengan berpuasa 3 hari tepatnya, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Jadi
puasa Yaumul Bid di sini pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Yang ke-8 yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Setelah masuk bulan Syawal, ini disunahkan berpuasa 6 hari. Artinya tidak harus terus menerus. Misalnya tanggal 1 Syawal terus sampai tanggal 6 Syawal. Itu tidak harus berurutan. Yang penting puasa di bulan Syawal 6 hari. Bisa saja puasanya tanggal 1, terus tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10. Itu yang penting berpuasa pada bulan Syawal sebanyak 6 hari. Terus puasa yang ke berapa ini? Yang ke-9 adalah puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Itu puasa yang dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah yang bertepatan dengan jamaah haji yang melakukan wukuf di padang Arafah. Di tanggal 9 Dzulhijjah itu disunahkan berpuasa Arafah yang bertepatan dengan jamaah haji yang melakukan wukuf di padang Arafah. Terus yang 10 puasa Asyura. Puasa Asyura di sini adalah puasa yang dilakukan tanggal 10 bulan Muharram. Ini sangat istimewa, ada banyak-banyak faidah atau banyak faidah di hari 10 bulan, di hari tanggal 10 bulan Muharram. Ini disunahkan untuk berpuasa. Terus yang nomor 11 adalah puasa Tasyu'a. Apa itu puasa Tasyu'a? Puasa Tasyu'a itu adalah berpuasa di hari Asyura serta menyariatkannya kepada kaum muslimin. Puasa Tasyu'a yaitu adalah puasa ketika Nabi SAW berpuasa di hari Asyura. Itu adalah puasa Tasyu'a. Ada sabda Nabi, seandainya usiaku masih sampai pada tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9, yaitu pada puasa Tasyu'a. Artinya puasa Tasyu'a di sini adalah puasa tanggal 9 bulan di hari Asyura atau bulan Muharram. Jadi disunahkan pada bulan Muharram di sini berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau tanggal 9 dikatakan puasa Tasyu'a, kalau tanggal 10 dikatakan puasa Asyura. Terus yang nomor 12 adalah puasa di bulan Sya'ban. Berpuasa di bulan Sya'ban ini juga disunahkan berpuasa di bulan Sya'ban. Terus yang terakhir adalah puasa di bulan-bulan haram. Apa di bulan maksudnya? Ya bulan-bulan yang dimuliakan lagi suci, yaitu apa saja? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang mana di situ pada zaman Nabi di situ bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi di situ disunahkan untuk berpuasa. Demikian presentasi kami. Apabila ada